Ke informasi lainnya, pemirsa, warga di Kabupaten Indragiri Hilir Riau digemparkan dengan penampakan seekor buaya raksasa dengan berat 1 ton tengah mengintai mangsanya di pinggir anak sungai yang tidak jauh dari rumah warga. Khawatir menjadi mangsanya, warga beramai-ramai menangkap buaya raksasa tersebut. Inilah detik-detik saat warga melakukan penangkapan seekor buaya di desa Sungai Undan, Kecamatan Rete, Kota Indragiri Hilir, Riau. Dengan alat seadanya, warga berupaya menangkap buaya raksasa sepanjang 7 meter dengan berat mencapai 1 ton. Penangkapan buaya dilakukan lantaran warga resah karena sungai terhubung dengan parit dan kerap digunakan warga untuk beraktivitas. Evakuasi buaya raksasa tersebut jadi tontonan warga. Warga juga nekat berbaring di tubuh buaya tersebut. Buaya berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup dan dibawa ke tempat penampungan khusus. Desa Sungai Undan berhasil menangkap seekor buaya yang ukurannya 7 meter, hampir 7 meter, dan beratnya sekitar 1 ton. Dan diperkirakan usianya lebih daripada 50 tahun, bermain di sekitar pemukiman masyarakat. Akibat maraknya kemunculan buaya ini, warga diminta waspada saat beraktivitas di sekitar sungai dan kawasan pesisir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan melaporkan. Sementara pemirsa, kawanan monyet liar seringkali mendatangi lingkungan sebuah sekolah di Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya berjalan di atas atap dan bergelantungan di pepohonan, hewan-hewan primata tersebut juga kerap membongkar tempat sampah untuk sekedar mengayuh makanan sisa. Seorang penjaga sekolah ini berusaha mengusir seekor monyet yang berkeliaran di beranda musola SMKN 2 Bangkalan. Kawanan monyet tersebut memang kerap menyatroni lingkungan sekolah. Monyet bahkan seringkali mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari makanan sisa, lalu bergelantungan di pepohonan yang ada di halaman sekolah hingga berkeliaran bebas di atas atap bangunan sekolah. Hewan-hewan liar ini berasal dari hutan kota yang ada di seberang sungai sisi timur sekolah, serta semak belukar di sisi selatan. Mereka mendatangi lingkungan sekolah terutama saat para siswa sedang di dalam kelas maupun ketika usai hujan turun. Jadi kalau anak-anak sepi, anak-anak di kelas kadang-kadang monyetnya juga keluar, juga tidak mengganggu. Hanya saja kalau kita lengah naruh makanan di sepeda motor dan lain sebagainya, kadang-kadang juga diambil sama monyetnya itu aja. Yang penting kita tidak mengganggu monyetnya, monyet juga tidak akan mengganggu. Meski awalnya merasa risih dan khawatir, para guru dan siswa kini sudah terbiasa. Apalagi sampai saat ini belum pernah ada insiden serangan dari kawanan monyet liar ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi melaporkan. Pemirsa, bangunan SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk saat hujan deras disertai dengan angin kencang melanda di kawasan tersebut. Akibatnya puluhan orang alami luka-luka. Siswa yang berada di sekolah berhamburan menyelamatkan diri saat 5 bangunan di SMKN 1 Gunung Putri ambruk. Peristiwa ini terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Bangunan yang rata-rata berusia puluhan tahun diduga tak kuat menahan beban struktur saat terjadi hujan dan angin kencang. Dalam peristiwa ini, 27 orang alami luka ringan dan 5 orang luka berat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Ada 5 lokal. Sekarang kita coba sisir ulang di lokasi ambruknya. Terus juga semua korban sudah dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit terdekat. Petugas memeriksa struktur bangunan yang tersisa dan menyelidiki penyebab pasti ambruknya 5 bangunan di SMKN 1 Gunung Putri. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Sementara hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran tumbang menimpa sebuah angkot. Akibat tertimpa pohon, angkutan kota yang sedang terparkir ringsek.
Komandan Senso, komandan. Senso kita cuma 1 biji doang, atur nuhun komandan perhatiannya. Ada Pohon angsana berukuran besar tumbang menimpa sebuah angkot yang terparkir di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Akibatnya, angkot 09 jurusan Sukasari Warung Jambu ringsek di sejumlah bagian mobil. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor memotong bagian pohon angsana yang tumbang. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Bogor dilanda hujan deras dan angin kencang. Berdasarkan data sementara BPBD, ada 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak ada. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat mengakibatkan tebing setinggi 40 meter longsor dan tutupi badan jalan. Arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Mas. Yuk, sok lanjut, hati-hatinya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat sejak Minggu malam mengakibatkan longsor di kawasan Pasir Langu, Kecamatan Cisarua pada Senin pagi. Tebing setinggi sekitar 40 meter runtuh dan menutup akses jalan utama yang menghubungkan Cikalong Wetan dengan Lembang. Meski tidak ada korban jiwa, arus lalu lintas 2 arah lumpuh lebih dari 6 jam. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa berjalan kaki melewati timbunan tanah agar tetap bisa melanjutkan perjalanan. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat bersama warga dan 1 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan membersihkan material longsor menggunakan alat semprot air. Ya, kepada Pak Bupati untuk memerintahkan alat berat lah, untuk mendatangkan alat berat, yang kecil juga bisa. Soalnya ini kan yang ke-1 menutup bahu jalannya semua, jalan tertutup, dan yang keduanya saluran airnya kan tertutup juga sama gitu. Jadi terjadi, apalagi kalau terjadi nanti atau sekarang hujan lagi, ini pasti semua airnya itu ke jalan. Jadi merusak jalan ini. Selain di wilayah Pasir Langu, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain di Kecamatan Cisarua seperti kawasan Tugu Mukti. Kondisi cuaca yang masih tidak menentu membuat petugas terus bersiaga mengantisipasi kemungkinan longsor susulan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama yang tinggal di wilayah perbukitan atau dekat lereng tebing, mengingat curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan.